Kalau saya nanggepnya tuh seperti ini, teman-teman. Tadi sempat saya bilang ya, teman-teman nggak usah bingung, sebenarnya standarnya sama gitu. Standar yang sama itu apa gitu ya, supaya kita nggak bingung. Kalau misalnya kita S1, itu sebenarnya konsep dari metodologi penelitiannya adalah kita tujuannya literaturnya adalah untuk mengkonfirmasi. Jadi alat statistik Anda itu sebenarnya ada 2 macam kalau kita pakai statistik. Ada yang namanya explanatory, ada confirmatory. Jadi kalau Anda misalnya nanti menggunakan kayak statistik berupa AHP gitu ya, ataupun perhitungan menggunakan regresi, ANOVA, itu biasanya sifatnya berupa konfirmatori. Konfirmatori itu apa sih sebenarnya gitu ya? Konfirmatori itu adalah Anda meyakinkan lagi teori yang sudah ada. Jadi mungkin kita sering lihat gitu ya, kok variabelnya sama ya jurnal A dan jurnal B gitu. Tapi yang berbeda ada objeknya atau ada tambahannya. Itu sebenarnya adalah konteks penelitian konfirmatori gitu kan. Kalau nanti kalian melanjutkan ke S2, maka penelitiannya konsepnya adalah menguji penerapan gitu ya. Jadi ada penerapan yang sudah dilakukan dari uji sebelumnya, konfirmatori, yaitu uji basicnya, menguji teori. Di S2 kita menguji hal itu sudah diterapkan pada sesuatu, kita uji gitu. Makanya kalau di S2 itu sifatnya lebih konsepnya menguji sesuatu yang sudah dipraktekkan gitu teman-teman. Jadi Anda mencoba untuk menganalisa strategi misalnya, itu sebenarnya konteksnya sudah S2. Sedangkan nanti kalau Anda melanjutkan ke S3, tujuannya adalah explanatory. Ada explore yang dilakukan. Eksplorasinya itu dalam bentuk yang sudah diuji, yang sudah dipraktekkan, itu dicari ada keterbaruan lagi nggak sih? Nah, hubungannya itu ada di sini, literatur review. Literatur review ini adalah bentuk kayak sebagai bagian kontrol kita gitu teman-teman. Jadi kontrolnya dalam bentuk apa? Jadi kita saat meneliti itu kayak punya petunjuk jalan gitu teman-teman. Makanya di setiap riset, misalnya Anda, saya ingin nih menguji pengaruh misalnya karena saya pemasaran, saya ngambil contohnya mungkin pemasaran. Saya ingin menguji pengaruh iklan terhadap sikap, misalnya seperti itu. Nah, iklan terhadap sikap itu kalau gitu ujinya seperti apa? Nah, berarti kita perlu mencari teori iklan dulu. Literaturnya kita buat dulu. Oh, iklan yang dimaksud iklan itu adalah bagian dari komunikasi. Dari komunikasi, terus iklan itu bagian dari promosi. Promosi bawahnya lagi ada yang disebut dengan advertising atau iklan di sana. Jadi kita mengkaji teori yang sudah ada. Kemudian menguji pengaruhnya terhadap sikap terhadap iklan atau sikap terhadap produk. Berarti kita perlu memahami sikap itu apa, produk itu apa. Kalau gitu sikap terhadap produk itu apa? Gitu kalau digabungkan jadi apa? Nah, itu kita gali. Nah, akhirnya literatur review apakah cukup sampai sana? Tidak, teman-teman. Literatur review ini nanti diharapkan juga bisa gatukkan, menjodohkan gitu ya. Masuk akal nggak sih kalau iklan itu berpengaruh terhadap sikap seseorang? Nah, berarti apa? Ada literatur hubungan di dalamnya. Yang biasanya nanti akan kalian kenal sebagai konseptual, kerangka konseptual atau kerangka penelitian. Sampai sini ada yang mau ditanya tentang literatur review? Ada? Kayaknya nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Ini Bu Afik memberikan contoh Google Map gitu ya, teman-teman.
Saya yakin kalian kenal dengan baik Google Map itu apa gitu ya. Jadi literatur review itu analoginya itu seperti kita ngelihat Google Map gitu ya. Literatur review ini adalah petunjuk-petunjuk yang bisa Anda gunakan nantinya gitu kan. Nah, Google Map ini adalah alatnya, alat yang nanti menunjukkan arah Anda itu sudah benar nggak sih gitu. Jadi ada masalah, Anda menginginkan tahu sesuatu, terus dari sesuatu itu Anda ingin menuju sesuatu gitu ya. Uh, Lalu seperti apa cara dapat ke sananya? Nah, literatur review ini kayak kalau kita pakai Google Map itu kita ada semacam kayak petunjuk jalan belok-beloknya gitu loh teman-teman. Jadi ada petunjuk yang namanya yang membantu Anda nantinya untuk memahami gitu sebenarnya. Oh, ternyata sebenarnya kita bisa belok ke kanan ya. Nanti tapi tembusnya ke arah tertentu seperti itu. Nah, di sini literatur review sendiri itu dibagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah mungkin teman-teman di sini, maaf ya ini digunakan dalam bentuk bahasa Inggris, tapi saya yakin Anda bahasa Inggrisnya sudah bagus, yaitu mencari. Tahap pertama saat kita melakukan literatur review itu adalah mencari, gitu kan. Dari mencari, Anda kemudian mengumpulkan. Dikumpulkan gitu jadi satu. Dari situ kemudian Anda membuat kritikalnya. Bedanya di mana ya sebenarnya ya? Teori ini akan merujuk kemana ya gitu. Nah, di setiap literatur review yang Anda lakukan, berarti Anda harus punya pegangan dulu. Gitu ya. Anda harus berangkat, pegangan Anda itu berangkat dari mana? Saya sempat ini juga sih, sempat mungkin kalau teman-teman gabung saat saya menguji gitu ya. Sebenarnya saat Anda menentukan apa yang akan Anda teliti gitu ya, entah itu penelitian praktek atau penelitian teori, Anda tuh butuh pegangan dasar dulu. Makanya itu disebut penelitian basic gitu ya teman-teman. Anda harus punya, saya sempat menanyakan ke mahasiswa seperti ini. Jadi ada salah satu mahasiswa yang saya uji, kemudian saya tanya, oke, penelitian Anda adalah menguji iklan terhadap sikap, terhadap niat beli. Itu misalnya nih contoh teman-teman. Saya tanya, kalau gitu pegangan dasar untuk penelitian ini apa ya? Iklan Bu. Loh, iklan itu apa gitu? Jadi Anda harus punya tahu dulu benang merahnya di mana. Iklan tuh apa sih sebenarnya? Iklan tuh promosi, oke, promosi. Memang kok di marketing itu promosi ikut teori apa gitu. Nah, itu teman-teman perlu pahami dulu. Kalau misalnya tadi ya, sebenarnya kakak kelas Anda perlu breakdown dari belakang gitu. Oh ya, iklan promosi. Promosi itu bagian apa? Komunikasi. Oke, komunikasi. Kalau gitu komunikasi itu menjurus kemana? Oh, saya ingin mengetahui keperilaku. Jangan lupa, yang dilihat adalah X dan Y-nya. Jadi dari apa namanya? Dari X-nya komunikasi apakah akan mempengaruhi perilaku. Itu dasar teorinya. Berarti penelitian Anda membutuhkan pencarian sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi, juga dengan perilaku, yaitu perilaku konsumen. Dari perilaku konsumen itu di breakdown lagi nanti teman-teman. Di breakdown lagi apa? Ada buat catatannya. Oh, saya mau ke promosi. Teorinya gimana ya di jurnal-jurnal? Mempengaruhi niat ada nggak ya? Nah, itu yang dicari dan dikumpulkan. Kumpulkan saran saya itu saat Anda melakukan literatur review, usahakan, tapi saya juga sering ini sih, yaitu kumpulkan dalam satu folder. Jadi dari situ akan memudahkan Anda untuk mencari teori-teori yang akan Anda kritisi.
itu teman-teman. Nah, tapi juga yang perlu Anda sadari gitu saat Anda melakukan penelitian gitu, Anda perlu nyambungkan gitu. Anda nggak cukup cuma mengumpulkan, tapi Anda perlu juga membuat suatu bentuk gitu loh. Nggak cukup gini, saya punya jurnalnya Bu gitu. Terus jurnal ini mau diapakan gitu kan. Nah, dari jurnal itu Anda tulis, makanya disebut historical, maksudnya literatur review, di mana Anda nantinya menggunakan teori-teori literatur teoritis itu sebagai bagian literatur review Anda. Mungkin ini agak berat gitu ya penjelasannya. Uh, dari sini, literatur yang Anda lakukan itu mengumpulkan data, itu sebenarnya adalah konteks dari literatur survei. Kalau kemarin kita bahasnya tentang pertemuan pertama itu ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Sekarang kita masuk ke tahap literaturnya gitu ya. Sebenarnya survei pun, nih ada yang pertanyaannya kemarin, apakah survei itu harus dalam bentuk tulisan? Angka? Tidak, teman-teman. Jadi, Anda tuh juga bisa melakukan survei dengan menggunakan simatik manual, ada snowball, ada online information akses. Di sini, kalau Anda misalnya mengumpulkan jurnal, itu juga bagian dari literatur survei. Kemudian ada snowball. Snowball ini adalah penggalian gitu ya. Jadi Anda tuh mengumpulkan sebanyak-banyaknya apa yang Anda ketahui. Kemudian ada online information access. Nah, ini literatur selalu konsepnya dalam bentuk deskriptif, yaitu dalam bentuk umumnya gitu ya, dalam bentuk bahasa bacaan, teks. Walaupun ada beberapa literatur gitu ya, misalnya teman-teman, itu yang menggunakan dalam bentuk angka, yaitu dalam bentuk data kuantitatif. Nah, contoh di sini misalnya gitu ya. Misalnya kita menggunakan Google Scholar gitu ya, teman-teman. Nah, kalau Google Scholar ini salah satu cara untuk Anda mengumpulkan data. Sebelum kita praktek, ada yang mau ditanyakan nggak sih, Rek? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu Rosa. Belum ya? Masih paham ya? Oke. Kalau gitu sekarang kita praktek gitu ya. Start saya ganti. Oke, saya ini mungkin kalau tadi di PPT Anda bisa lihat, kalau saya ingin menunjukkan Anda gimana sih caranya supaya kita bisa punya ini, biar kita bisa punya jurnal gitu ya teman-teman. Saya kembalikan ke PPT-nya dulu deh. Oke. Jadi kalau di PPT Anda di sini disebutkan ada beberapa tempat untuk Anda mencari jurnal gitu ya teman-teman. Ada yang umumnya kita menggunakan Google Scholar atau kalau bahasa Indonesianya itu Google Cendikia gitu ya. Kemudian bisa juga kita pakai Scopus
Elsevier, Science Direct gitu ya, itu umumnya. Bahkan sekarang saya suka juga sama ResearchGate dan juga akademia gitu ya, yang membantu kita untuk mencari jurnal-jurnal. Bahkan itu sebenarnya gratis. Ada yang mungkin kalau Anda pengen menggunakan Science Hub juga bisa. Science Hub ini sebenarnya tapi kayak kita uh, mencarinya itu jurnal yang dikumpulkan gratis-gratis saja gitu ya. Kalau kita pakai Google Scholar karena kadang kita harus berbayar. Kalau di ResearchGate beberapa mungkin kita bahkan harus meminta izin untuk request jurnal tertentu. Oke, saya pindah ya. Saya pindah ke sini. Oke. Ini yang disebut dengan Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi kalau Anda misalnya Google Chrome Anda itu menggunakan bahasa Indonesia, biasanya akan tampilnya dalam bentuk Google Cendekia. Tapi sebenarnya ini sama aja, teman-teman nggak usah nanti beda nggak sih Bu? Nggak, sama aja. Nah, kemudian di Google ini gitu ya teman-teman, Anda itu bisa mencari jurnal. Misalnya tadi kita ke literatur review ya, misalnya. Anda tadi ingin mengetahui pengaruh, misalnya pengaruh iklan gitu ya. Nah, mungkin kita kadang suka kayak gini nih, teman-teman. Apakah harus pakai Google Scholar ya, Bu? Jawabannya enggak, gitu ya. Walaupun enaknya kalau kita pakai Google Scholar itu adalah mau tidak mau itu kayak dia fokusnya hanya pada penelitian yang sudah dipublikasikan atau buku-buku yang sudah dipublikasikan. Kalau kita masuk ke Google aja gitu ya, misalnya kita Google Chrome gitu ya teman-teman, itu tuh nggak akan apa ya, kalau di Google itu nanti ada keluar blog, ada sesuatu tulisan-tulisan, semua yang berhubungan dengan apa yang Anda cari itu akan muncul. Tapi kalau di Google Cendekia yang akan Anda cari, misalnya Anda ingin mencari pengaruh promosi gitu ya, dia akan otomatis mencari gitu, pengaruh promosi itu ada berapa. Cara melihatnya gitu ya, kadang fungsi dari literatur review yang dicari orang itu kan keterbaruannya. Nah, mengingat nih ya dosen puisi itu suka membatasi kayak gini, aduh dosennya itu teorinya terlalu lama gitu misalnya teman-teman. Nah, Anda sebenarnya itu di Google itu sudah dibantu. Dibantunya enaknya apa? Di sini loh teman-teman. Anda pengen tahu hanya penelitian terbaru, mungkin dari tahun 2022, tahun ini aja gitu. Ada berapa sih sebenarnya yang mencari? Ini ada 3.000, mungkin Anda lihat ya. Sini. Banyak ya, 3.490. Saya akan jawab. Kalau di Google atau apapun media yang akan Anda gunakan, dia akan mencari kata-kata yang ada pengaruh dan promosinya. Jadi 3.490 ini itu sebenarnya itu total dari kata pengaruh tanpa promosi, kemudian kata promosi saja gitu ya, kata promosi aja, dan juga pengaruh dan promosi gitu teman-teman. Jadi saya memberi saran Anda saat Anda mencari jurnal nantinya itu menggunakan tanda cuping. Saya suka kayak gini nih, tanda cuping seperti ini. Kelihatan nggak? Tanda cuping, 2 titik di atas. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Oke, tanda cuping ini fungsinya adalah untuk mengunci. Jadi kayak tadi, saya ingin mengetahui pengaruh promosi gitu ya. Tanpa tanda cuping, tadi itu ada 3.490. Saat kita pakai, pasti akan berkurang. Kelihatan nggak jumlahnya?
Kelihatan, Bu. Ya, jadi alhamdulillah kok kelihatan. Jadi gini, teman-teman. Tanda yang Anda gunakan mencari ini itu mempengaruhi kejelasan jurnal Anda. Jadi kayak gini. Karena saya pakai tanda cuping ini gitu ya. Berarti yang keluar di sini itu otomatis hanya jurnal-jurnal atau tulisan yang ada langsung pengaruh dan promosinya. Saya kasih contoh ini ya. Kebetulan saya mungkin habis nyari ini. Saya buka, saya lagi mungkin kalau teman-teman di sini bisa lihat, saya kebetulan juga memang sedang apa namanya meneliti tentang sensor enabling gitu misalnya ya, enabling teknologi ini ya. Kok ya kebetulan langsung keluar nih. Kalian bisa lihat nih di sini. Ada 3 kata, ada sensor, ada enabling, ada teknologi, gitu ya. Ini berarti total dari satu-satu ini. Dan kemudian saya nggak mau, saya bacanya mata saya udah budrek gitu ya. Nih, saya maunya kayak gini nih, enologi. Terus saya ingin mengetahui pengaruh gitu ya. Anda bisa aja langsung menambahkan nih. Misalnya gini, saya ingin meneliti tentang sensory enabling itu bisa gimana ya nantinya. Rank jadi 4.000, cuma ada 2 gitu teman-teman. Jadi langsung sebenarnya kita menuliskan setiap kata ini akan otomatis keluar sesuai yang ada. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang merasa kesulitan menggunakan Google? Ini tinggal Anda klik aja. Kalau misalnya Anda ingin mencari, sebentar nih kok laptopnya error ya. Oke, ini Anda nih kok di Jumat nih penuh tantangan ya teman-teman. Wait. Oke. Nah, Google ini gitu ya juga membantu sesuatu. Ada yang tahu nggak Google ini bisa untuk apa? Ada yang tahu Google Scholar ini bisa untuk apa? Nah, ini kunci, ini bocoran buat Anda gitu ya misalnya. Saya mau tanya siapa ya? Vicky deh, Vicky. Vikita? Iya, Bu. Nah, kamu nanti kira-kira mau ngambil konsentrasi apa, Vikita? Sejauh ini sih PSDM, Bu. SDM itu apa ya? MSDM maksudnya? Iya, SDM, SDM. Oh iya, oke. Berarti kira-kira nanti mau dibimbing siapa dosennya? Vikita. Kalau sejauh ini sih masih mikirnya Pak Mirza, Bu. Pak Mirza. Sudah sempat kepo Pak Mirza? Kalau kepo sih, kepo gimana ya, Bu, maksudnya kepo? Ya apapun, kepo dosennya. Sempat nggak? Belum tahu sih, Bu. Soalnya emang dari awal semester itu udah diajar Pak Mirza gitu, Bu. Oke. Kita tahu. Oke, saya bantu ya. Anda teman-teman di sini kan nanti akan mencari judul yang apa ya? Yang dosen itu banget gitu kan. Mencari judul gitu kan. Anda itu nanti jadi pejuang teman-teman. Jadi di saat ini tuh sebenarnya Anda tuh pejuang untuk lulus lebih cepat gitu kan ya. Di tahap ini tuh sebenarnya di tahap Anda harus mencari cara supaya judul Anda tuh minimal diterima dulu lah. Gitu. Tema yang ingin Anda teliti itu bisa diterima gitu ya. Dan ini juga berguna gitu ya teman-teman kalau Anda ingin mencari beasiswa gitu ya. Jadi karena ini Anda sudah di tahap mungkin ingin melanjutkan gitu, Anda bisa mencari. Nah, kalau salah satu cara supaya judul kita diterima itu adalah kepo dosennya. Kayak Vikita tadi, saya pengen Pak Mirza nih gitu. Vikita tahu nama lengkap Pak Mirza nggak? Ingat, tahu, Bu. Oke, siapa sih nama Pak Mirza itu lengkapnya? Mirza, aduh,
Mirza Ilmawan kalau nggak salah ya, Bu. Oke. Nah, ini hebatnya Cendekia ini. Keponya tapi kepo positif, teman-teman. Silahkan Anda mau pakai cuping, itu sebenarnya akan membantu Anda. Anda bahkan bisa kepo dosen Anda itu seproduktif apa sebenarnya. Beneran produktif nggak sih dosen ini? Jangan-jangan uh, produktivitasnya nggak kurang gitu. Nah, Anda bahkan bisa kepo gitu ya. Ilmawan ya. Dwi Ilmawan ya. Kok saya lupa ya? Kalau nggak salah ya. Winanda Winanda Ilmawan. Oh, luar biasa. Ilmawan. Nah, Pak Mirza terkenal loh, langsung keluar loh tadi, nggak usah pakai cuping aja. Loh, bohong. Salah berarti. Nih, coba kita cari. Loh, nggak ada juga loh sampai dosen ada ini. Kita kasih ini. Indonesia. Nggak ada, teman-teman. Pak Mirza ternyata tidak masuk di Google Scholar. Kok bisa ya? Gitu kan, sebenarnya pertanyaannya akhirnya ke sana. Kok bisa ya? Kenapa ya? Pak Mirza itu sebenarnya melakukan riset kan ya, gitu kan. Nah, di sini ternyata gitu ya, Pak Mirza nggak keluar, gitu. Berarti Anda nggak bisa kepo penelitian Pak Mirza, gitu. Kira-kira saya tanya yang lain deh. Terima kasih ya Vikita. Saya mau tanya siapa ya? Hana aja. Hana, standby nggak kamu Hana? Iya, halo Bu Rosa. Oke, Hana saya mau tanya. Anda mengambil konsentrasi apa Hana? Rencana pemasaran Bu Rosa. Oke, saya tanya yang selanjutnya. Kita kan mau kepo dosen ya. Kamu ingin dibimbing sama dosen siapa? Asli deh. Yang lain. Bu Rosa itu Bu, buka bidang apa tuh Bu Rosa? Maksudnya gimana Hana? Misal menaungi bidang apa aja biasanya? Tergantung kebutuhan. Tapi saya lebih senang sebenarnya membimbing pemasaran sama strategi. Oh iya, iya. Oke. Ya udah Bu Rosa aja Bu. Oh ya sudah. Mengkepo diri saya sendiri. Tapi saya jujur saya kepo diri saya, gitu ya teman-teman. Fungsinya apa? Karena kami dosen itu basicnya harus melakukan tridharma kan. Nah, salah satunya adalah memastikan ini kenapa kok aneh? Oh, saya batasi di 2000 ini. Pak Mirza saya. Oh, berarti Pak Mirza ada. Ya, dua-duanya ada, dua-duanya. Kita Nanti Pak Mirza. Oh, oke. Ada lah, kasihan Pak Mirza. Nah, ternyata banyak, ada 31 ya, Pak Mirza itu. Mungkin kita batasi. Jadi di cuping ini ada misalnya gitu ya, teman-teman. Anda bahkan bisa membuat 2 cuping. Cuping ini fungsinya tuh kayak dalam kurung gitu loh. Nah, kalau Anda misalnya ada 2 kode, Anda perlu membuat ini teman-teman. Dibatasi oleh titik koma saat pencarian jurnal Anda. Ada misalnya nih satunya Pak Mirza itu kepemimpinan gitu ya. Kita buat kayak gini. Pak Mirza apa? Misal, saya pengen jurnalnya Pak Mirza deh yang tentang kepemimpinan gitu. Kita pakai cuping, dua-duanya kita cari. Oh, ternyata nggak ada. Pak Mirza belum ada tentang kepemimpinan. Berarti kita tinggal ini. Nah, kita batasi aja. Semua yang berhubungan dengan Pak Mirza, ada berapa sih? Bahkan ada 38 di sini. Hebatnya, gitu ya, Pak Mirza ini, tulisannya, kalau Anda perhatikan, efektivitasnya penelitian Pak Mirza itu ternyata sudah 14 kali dirujuk. 14 kali dirujuk itu berarti sudah ada orang yang menggunakan jurnalnya Pak Mirza gitu di sini. Nah,
Tadi untuk apa keponya misalnya gitu ya, supaya judul Anda tuh diterima. Ini kita ngambil contohnya tadi Vikita ya, Pak Mirza. Coba cek Vikita. Jangan lihat yang ininya. Cek coba di sini. Pak Mirza itu kira-kira judul-judul yang dia publikasikan itu mengarah kemana? Berarti sebenarnya Pak Mirza itu ujung-ujungnya nanti pasti senangnya di penelitian yang model seperti ini, teman-teman. Pak Mirza itu akan sangat suka penelitian yang model seperti ini. Oh, ini ada sama Pak Diro itu ya. Nah, di sini. Jadi misalnya teman-teman nanti siapapun deh, misalnya saya gitu ya. Saya sendiri juga kepo diri saya kok. Misalnya, kok salah. Maaf ya nama saya nih pasaran. Misalnya, ada berapa sih sebenarnya? Misalnya gitu ya teman-teman. Oh, kita efektivitas dosen. Dosen ini sebenarnya kemana sih dia penelitiannya? Misalnya contohnya seperti itu. Tadi pertanyaannya Hana, jangan dilihat ini ya. Kok ada Bu Rosa, kok ada di keuangan ya? Jadi teman-teman kalau seandainya Anda dibutuhkan gitu ya, kok ada resiko analisis. Saya memang megang keuangan, tapi dalam konteks strategi untuk inovasinya. Jadi kalau misalnya Anda dapat keuangan, kok ada. Jadi nanti kalau Anda kepo saya, kok ada ya Bu Rosa keuangan? Ada, bisa aja. Dan bisa saja gitu. Dan semua dosen Anda basicnya bisa saja lintas konsentrasi gitu ya, misalnya. Seperti ini. Jadi Anda bisa lihat kira-kira dosen Anda itu sukanya yang mana ya gitu. Kalau misalnya bimbing itu ngarahnya kemana ya nanti ya. Nah itu akan sangat membantu untuk Anda nanti mencari judul yang cepat diterima oleh dosen Anda. Seperti itu. Oke, ini cari jurnal. Misalnya, tadi misalnya gini, Bu, emangnya jurnal itu selalu bisa di-download? Iya, bisa enggak. Di sini jurnal yang akan Anda gunakan gitu ya. Anda kan kalau apa ya? Kalau misalnya Anda kumpulkan jurnal, Anda wajib kan? Nah, ini klik aja kayak tadi. Misal contoh ini, jurnal ini. Klik aja. Kalau harus berbayar, ya tinggalin aja. Biasanya kalau berbayar, Anda bisa cari di ResearchGate gitu. Nah, ini Anda tinggal kumpulkan aja nanti. Nanti bisa jadi gitu misalnya. Kayak ini bayar nggak ya? Nggak berbayar. Ini kan nggak berbayar. Nah, jadi kalau nggak berbayar, ambil aja kayak gitu. Banyak sebenarnya. Apakah harus jurnal yang sama? Nggak, teman-teman. Kan fungsinya di sini adalah untuk pengumpulan literatur Anda. Oke ya. Saya ganti tempat pencarian sekarang, izin. Untuk Google Scholar, insya Allah kalian paham ya. Ini yang dirujuk banyak orang gitu ya. Yang sampai bahasa saya itu sebenarnya kadang saya nggak setuju sih. Jadi kalau teman-teman misalnya orang suka melihat seolah-olah mendewakan penelitian yang dari Scopus gitu ya misalnya ya. Tapi memang Indonesia itu rujukan untuk riset itu masih di Scopus. Misalnya gini, Scopus. Nah, teman-teman di sini bisa pakai. Memang rujukan Scopus itu pasti dia sudah jurnal yang sudah sudah direview dengan baik. Jadi kalau misalnya ada jurnal yang diterima dengan baik, dianggap baik, itu pasti bisa masuk Scopus. Tapi sebenarnya tingkat Scopus pun ada tingkatnya. Ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Kayak Sinta, mungkin teman-teman belajar gitu ya. Kemudian gitu ya, tapi sebenarnya kalau Anda nanti misalnya ada jurnal ter-in Thomson gitu misalnya ya teman-teman, itu tingkatnya lebih tinggi lagi dari Scopus. Jadi kalau misalnya nanti
Bu, tapi saya ini bukan Scopus. Jangan takut. Scopus itu sebenarnya kayak Sintayong internasional. Masih di atas langit ada langitnya riset gitu bahasanya saya, ya. Nah, ini tampilan Scopus, ya. Ini tampilan Scopus yang sering mungkin beberapa dosen sukanya, dan saya jujur saya suka gitu ya pakai nyari di sini. Beberapa orang biasanya kelemahannya adalah kalau di Scopus itu bahasanya pakai bahasa asing gitu ya, karena itu syaratnya keterima Scopus itu adalah jurnal-jurnal yang ditulis menggunakan bahasa internasional. Ada bahasa Arab, mungkin Anda mau pakai bahasa Arab, mau Mandarin juga ada. Jadi Scopus tuh bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dianggap internasional. Dan saran saya, gengs, gitu ya, sering pakai bahasa Indonesia yang benar pada kegiatan Anda. Supaya nanti saya kalau harus buat jurnal, Anda lanjut S1, S2, S3, S2, S3 gitu ya. Scopusnya mau menerima bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau Indonesia ini kadang saya rada sedih gitu ya. Orang Indonesia itu malah mengambil adaptasi bahasa asing. Padahal sebenarnya kalau kita bahasa kita itu diakui nanti bisa akan mempermudah kita. Ada bahasa Jepang juga kalau nggak salah di Scopus. Nah, ini ya sama, mirip kayak Google ada autor teman-teman, karena gini, jurnal bayaran. Tapi di Scopus ini sebenarnya biar ya 4, kuartil 4. Mungkin nanti teman-teman akan tahu. Nah, di sini kalau Anda cari jurnal, Anda kliknya di sini nih, teman-teman. Resource ini terbagi pada subject area, title, publisher, sama ISSN. Kalau nah di sini subject area ini fungsinya untuk hanya klik titik. Misal nih teman-teman ada pilihannya banyak gitu ya. Anda ada nggak sih Bu manajemen? Ada gitu sebenarnya. Tapi saya suka seperti ini nih. Saya inginnya hanya mau fokus di marketing. Gitu ya. Boleh, atau saya mau fokus di jurnal tentang tourism, Bu. Misalnya marketing dan tourism. Boleh aja, tinggal Anda klik jurnalnya.
apply. Nah, ini bisa Anda cari mau jurnal apa ya yang mau saya pakai. Nih. Nah, dari sini gitu ya. Seperti tadi saya bilang, sekarang saya udah dibatasi dia bisa ini meneliti ada. Nah, kamu mau nanti kira-kira pengen penelitian tentang apa? Kalau sekarang masih ada pandangan ke budaya. Oke, masukkan nih. Kita masukkan ada nggak sih sesuatu yang berhubungan budaya gitu ya? MSDM atau SDM. SDM, oke. Misalnya kita masukkan huruf ya. Nih. Ada nggak sih, Bu? Ternyata jurnalnya pun ada di sini, teman-teman. Oke, di sini untuk ngecek sudah selesai, kita bisa masuk Elsevier. Ini atau yang lainnya biasanya adalah bagian mencari jurnal Scopusnya. Kayak tadi, saya tetap menyarankan Anda menggunakan cuping seperti ini, 2 cuping. Kita misalnya work culture gitu ya misalnya, kita masukkan. Oh, sudah ada loh tadi. Coba Anda cari di sini. Jadi Scopus itu punya unit gitu, misalnya teman-teman. Ini yang pertama Elsevier gitu ya. Di sini Anda mau fokus di mana? Saya mau ke jurnal aja gitu. Terus saya mau ke jurnal aja. Oke, jurnalnya ini. Sini. Anda bisa cari di sini jurnalnya. Mungkin nggak sih Bu, kalau misalnya saya masuk ke dalam, mungkin bisa aja gitu, bisa aja. Tinggal dicari aja. Kemudian yang lain, ada Science Direct. Berbayar nggak Bu? Saya jawabnya enggak. Science Direct itu nggak berbayar. Ini juga punyanya Scopus. Saya pindah ya. Makanya lambangnya sama. Lambang ini yang dilihat sama. Gimana Bu nyarinya? Ya cari misalnya nih, ini kebetulan saya sudah nyari ya. Saya pengen franchise dan sosial media. Science Direct. Bayar nggak Bu? Lagi-lagi saya akan jawab. Enggak, Nak. Tergantung jurnal yang mau Anda ambil. Kadang beberapa jurnal itu memang dia pelit gitu ya misalnya. Nah, dari sini gitu. Mungkin nggak saya fokuskan lagi, Bu. Mungkin di sini Anda kecilkan lagi fokus area Anda. Nih, yang free dan bisa langsung Anda ambil itu biasanya ada tanda open access. Nih, tinggal download. Oke. Nah, di sini ini kebetulan ya pas orang Indonesia gitu ya, orang ITS nih. Boleh nggak sih Bu saya pakai? Boleh-boleh aja sih sebenarnya gitu ya. Kita tinggal downloadnya di sini. Kemudian yang enaknya lagi, kadang kalau kita pakai Scopus tuh ya teman-teman, saya sukanya di bagian yang mungkin kalian lihat. Dia memberikan rekomendasi
penelitian yang kira-kira gitu misalnya berhubungan dengan jurnal ini gitu. Sorry, gini hasil tadi Anda langsung keluar, Anda tinggal download. Tapi saya kembali ke sini. Mungkin nggak sih Bu, kita nyari sebanyak-banyaknya? Mungkin sekali. Tapi hati-hati, gini, pencarian Anda ini juga berpengaruh. Dan Anda bisa nih minta tanggal berapa, orangnya siapa, itu bisa Anda cari. Ini jurnal Scopus yang Science Direct. Anda bisa pakai banyak bagian gitu seperti itu. Atau nih, saya rubah ya. Kita bisa nyari dari sini nih, Nak. Ini yang Google. Misal ini ya, saya kok kebetulan pas langsung nemu ini. Ini kalau kita pakai Google biasa, apa harus ke Scholar, Bu? Enggak. Bisa kok pakai Google biasa. Tapi sarannya, tambahkan kata PDF. Gitu ya, teman-teman. Fungsinya apa? Ada kata PDF gitu ya. PDF ini itu adalah format umum untuk penelitian atau publikasi di internet. Gitu. Jadi, pasti jurnal-jurnal itu konteksnya dalam bentuk PDF. Jadi, nah, ini yang biasanya sering kita pakai juga gitu ya untuk cari jurnal. Yang disebut dengan Science Direct. Nih. Ini bisa dipakai gratis Bu, ada yang gratis, ada yang request. Alhamdulillah ini gratis. Anda tinggal klik, nanti Anda bisa download. Tuh fungsinya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Untuk cari jurnal. Ada yang mau ditanya? Bu izin bertanya, kan itu pakai berapa? 3 ya Bu, 3 tempat untuk cari jurnalnya. Nah, itu kan di 3 tempat itu belum tentu ada jurnal yang sesuai dengan ide kita Bu, atau apa yang kita cari Bu. Kadang misalnya ada di 3 tempat itu cuma 1 jurnal atau 2 jurnal. Nah, kadang kita kan butuh lebih banyak lagi untuk penelitian itu Bu. Nah, itu seperti apa Bu? Saya jawabnya seperti ini. Mau 1 jurnal, mau 2 jurnal, sebenarnya itu masalahnya mungkin bisa jadi seperti ini. Contoh ya teman-teman. Kayak yang tadi saya teliti sensory enabling gitu ya tadi ya, mungkin teman-teman lihat. Itu sebenarnya awalnya, sekarang udah banyak. Waktu saya awal nyari gitu ya, itu ternyata cuma ada 7 di Scopus. Kebetulan saya S3 itu kan diminta minimal referensi awal kita itu harus Scopus gitu ya, minimal Scopus. Cuma ada 7 itu kan sama aja kayak membuat 1 gitu ya, kayak kok sedikit ya, cuma ada 7 gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Dan ini diamini itu maksudnya diperbolehkan oleh dosen pembimbing saya gitu ya. Nah, di sini itu misalnya saya kasih contoh, bentar saya pindah contoh ini. Wait, kok nggak bisa? Anda silahkan ke jurnal yang ketemu 1 itu tadi, Mbak, caranya. Misalnya saya kasih contoh, tadi kita habis download ini ya, yang tentang social media based online ini ya. Nih, anggaplah ini cuma sedikit gitu ya. Social media online entrepreneurship ini nggak banyak gitu ya orang yang membahas misalnya tentang startup. Kan bahasa lainnya startup. Mungkin yang harus Anda lakukan adalah merubah nama pencarian Anda. Social media based entrepreneurship itu kan berarti gini.
Oh, berarti entrepreneur di electronic thing gitu ya. Bahasa lainnya apa ya? Startup. Berarti itu Anda bisa pakai gitu. Nanti pasti akan menjurus. Tapi kalau misalnya Anda tidak yakin, silahkan Anda cari ke jurnal Anda yang Anda temukan cuma satu. Cari paling bawah gitu. Sik toh, dia tuh pakai teorinya siapa ya? Nih, kan di sini dia pasti jelaskan. Misalnya nih, saya masukkan. Kita kalau mencari kata di data itu kan pakai ini ya, pakai kata. Misalnya job pursuit intention. Ternyata kita nemunya cuma ada satu gitu ya. Ya sudah, coba sih di Ctrl F. Ada nggak ya job pursuit intention itu apa sih gitu kan. Kita klik aja, cari di sini. Kan jadi kuning ya, kalau misalnya punya teman-teman kalau nyari itu ya. Pursuit intention. Pursuit intention itu, sorry, dia pakai teori siapa ya? Atau pursuit intention, coba sih kok tak kurangi, gitu misalnya ya. Pursuit intention tuh dia pakai siapa sih gitu kan? Kok nggak nemu ya aku ya? Job pursuit intention gitu. Teorinya siapa ya? Saya, kok ini ya kegedean ya? Saya tak kecilkan teman-teman. Biar ketemu kuningnya. Oke, sini. Nih, dia pakai teorinya siapa ya? Pursuit intention tuh. Oh, ini gitu kan. Langsung ketahuan. Oh, ini pursuit intention tuh di sini gitu kan. Dari mana ya teorinya ya? Dia ngambil, kita cari di jurnal Anda. Pursuit intention itu maksudnya apa sih gitu kan? Has no. Ada nggak di sini? Oke. Kalau gitu dia masuk ke mana ya? Pursuit itu. Gitu. Nggak mau. Masukin intention. Nih. Dia pakai jurnalnya siapa ya? Nomor 5. Dia intentionnya pakai teorinya nomor 5. Berarti nomor 5 ini punya siapa ya? Kok Azen gitu misalnya. Ini ada pakai teori Tan, Azen gitu kan. Nah, di sini, dari sini teman-teman. Jreng, teorinya ngambil di mana? Oh, dia ternyata teorinya pengembangan dari bapak-bapak ini gitu. Ini fungsinya Anda untuk mencari atau punya yang namanya daftar pustaka, yaitu supaya orang bisa mengembangkan. Tadi dia pursuit intention, ternyata dia ngambil dari teori plan of behavior. Berarti Mbak, Anda silahkan membuat pengembangan dari teori dari jurnal yang dia buat acuan, yaitu acuannya dari Azen, misalnya contohnya seperti itu. Terus dia tadi juga menggunakan ini, dari Fred Davis, ada pursuit usefulness acceptance technology. Oh, berarti ini juga bisa saya pakai ya untuk pengembangan tulisan Anda. Oke. Bisa nggak kira-kira kalau gitu? Kalau di A1 sebenarnya saya kayak lebih menyarankan cari yang lebih umum gitu ya. Karena kalau misalnya kita membuat teori baru itu biasanya sudah melangkah ke S3 sih. Tapi boleh kalau Anda mau. Sudah menjawab nggak tadi? Sudah Bu, terima kasih. Oke. Soalnya saya pernah cari gitu nggak ada Bu. Jurnalnya ada cuma 1 atau 2. Oh ya boleh. Sebenarnya tuh kalau dari saya akan memberikan sah-sah aja sih Anda melakukan pengembangan. Tapi ada teori ada itu kan untuk memantau. Jadi paling dasar untuk pengusaha sih sebenarnya supaya Anda nanti tidak terjebak oleh penguji Anda. Nah kan pendekatan sebenarnya itu saya menyarankan
Kalau misalnya dikemas